Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Saputra Sibuan, NIM 2104043. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan pembuatan aplikasi klinik dengan 3 user. Baik, kita mulai dari activity main XML. Activity main XML. Kode XML di atas mendefinisikan tata letak antarmuka pengguna untuk suatu aplikasi Android menggunakan constraint layout dari Android. Mari kita bahas setiap elemen di dalamnya. Satu, constraint layout. Ini adalah tata letak utama yang digunakan untuk menempatkan elemen-elemen antarmuka pengguna lainnya. Constraint layout memungkinkan penempatan dan penyesuaian elemen UI berdasarkan aturan hubungan constraints. Yang kedua, linear layout. Ini adalah wadah yang mengatur elemen-elemen anak secara linear, baik secara horizontal atau vertikal. Pada contoh ini orientasinya diatur ke vertikal, sehingga elemen-elemen diatur secara bertumpuk dari atas ke bawah. Ketiga, edit text. Edit text ini adalah elemen input text yang memungkinkan pengguna masukkan teks. ID-nya adalah edit text. Edit text. Yang keempat, edit text password. Edit text password. Ini adalah elemen ini juga merupakan elemen input teks, tetapi jenis inputnya diatur sebagai teks password, yang berarti teks yang dimasukkan akan disembunyikan, biasanya digunakan untuk kata sandinya. ID-nya adalah edit text password. Yang kelima, button. Ini adalah elemen tombol yang memungkinkan pengguna pada umumnya. Tata letak ini memungkinkan pengguna memasukkan nama, kata sandi melalui 2 kolom teks dan kemudian menekan tombol untuk melakukan suatu tindakan, meskipun pada contoh ini tombol tersebut hanya memiliki teks button dan belum memiliki fungsi terkait. Yang selanjutnya kita ke main activity. Nah, kode Java di atas adalah implementasi dari aktivitas atau activity dalam Android Studio. Aktivitas ini terkait dengan antarmuka pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. 1. Deklarasi variabel. Private edit text, tag username, edit tag password. Mendeklarasikan 2 variabel bertipe edit tag. Private button login, mendeklarasikan variabel bertipe button untuk tombol login. Dua, metode onCreate. Metode ini dipanggil ketika aktivitas dibuat. Di dalamnya layout antarmuka pengguna diatur menggunakan set content view layout activity main. Menginisialisasi variabel dengan merujuk elemen ke UI yang sesuai menggunakan find view build. Menetapkan on click listener pada tombol login atau button login. 3. On click listener. Ketika tombol login ditekan, metode on click akan dijalankan. 2. Memperoleh nilai dari edit tag untuk username dan password.
memeriksa apakah kombinasi username ini sesuai dengan yang diharapkan. Jika sesuai, mengarahkan pengguna ke aktivitas dashboard. Ke aktivitas dashboard. Yang sesuai. Jika tidak sesuai, menampilkan pesan kesalahan dengan TOS. 4. Pengecualian exception atau handling. Terdapat blok try-catch untuk menangani pengecualian exception handling. Memanggil finish untuk menutup aktivitas saat ini. Jadi secara keseluruhan aktivitas ini bertujuan untuk mengelola proses login berdasarkan kombinasi username dan password, mengarahkan pengguna dashboard yang setelah login berhasil. Dashboard admin activity. Selanjutnya dashboard admin activity admin XML. File XML di atas mendefinisikan tata letak antarmuka pengguna untuk tampilan admin activity. Dalam aplikasi Android menggunakan constraint layout, mari kita bahas elemen-elemen utamanya. Yang pertama constraint layout. Yang pertama, constraint layout ini adalah tata letak utama yang digunakan untuk menempatkan elemen-elemen antarmuka pengguna. Pada contoh ini, constraint layout digunakan sebagai tata letak utama. Yang kedua, linear layout. Ini adalah wadah mengatur elemen-elemen secara linear, baik secara horizontal atau vertikal. Di sini orientasinya diatur ke vertikal. Yang berarti elemen yang diatur secara bertumpuk dari atas ke bawah. Text view dengan ID text view digunakan untuk menampilkan pesan selamat datang kepada admin. Selamat datang pada admin. 4. Button dengan ID button logout digunakan sebagai tombol logout. Isi teksnya adalah logout. Ini logout. Jadi tampilan ini menyambut admin dengan pesan selamat datang dan menyediakan tombol logout. Sekarang ke admin activity. Admin activity Jaya. Kode Kotlin di atas adalah implementasi aktivitas-activity untuk tampil dashboard dalam admin. Mari kita bahas beberapa kunci. Deklarasi kelas. Deklarasi kelas dashboard admin activity mendeklarasikan kelas dashboard admin activity merupakan turunan dari kelas aplikasi compactivity. Metode onCreate. 3. On-click snare button logout. Button logout view bill mendeklarasikan tombol logout menginisialisasikan dengan menunjukkan elemen dengan ID button logout. Set on click listener menetapkan on click listener untuk menanggapi klik pada tombol logout. Di dalam metode on click, sebuah intent dibuat untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login main activity. Start activity. Oke, sekarang daftar activity. Deklarasi kelas, metode onCreate, on-click listener. Jadi aktivitas ini bertanggung jawab untuk menampilkan dashboard dokter, memberikan fungsionalitas logout yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.
Pasien activity pasien. 1. Constraint layout, linear layout, text view, dan button. Pasien activity KT, deklarasi kelas. 2. Metode on create. 3. On click listener untuk button login. Jadi aktivitas ini bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan dashboard pasien dan memberikan fungsionalitas logout, mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Oke, begitu saja untuk penjelasan pembuatan aplikasi klinik dengan 3 user. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.